Jepang mulai terdesak dengan serangan yang bertubi-tubi dari pasukan sekutu. Dalam Perang Dunia Kedua ini, pasukan dari negeri matahari terbit itu tak ingin kalah telak. Ambisinya untuk membentuk kekaisaran Asia Timur Raya harus terwujud. Namun sayang, pasukan sekutu yang merupakan pasukan gabungan dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan beberapa negara lain jauh lebih kuat. Sedangkan pasukan Jepang mulai melemah. Dalam kondisi demikian, Jepang mencari pendukung dengan salah satu upayanya adalah merangkul dan menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Untuk merealisasikannya, Jepang membentuk lembaga yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat BPUPK. Tugas BPUPK adalah membuat rencana dan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. BPUPK didirikan pada tanggal 29 April 1945 di bawah pimpinan Rajiman Widyodiningrat, seorang dokter yang pernah menempuh pendidikan di Belanda, Inggris, Perancis, dan Amerika. Kemudian tepat pada tanggal 20 Mei 1945, BPUPK diresmikan di Gedung Chuosangiin atau yang kini menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dalam peresmian itu, bendera merah putih dan bendera Jepang dikibarkan secara bersamaan. Wakil dari Indonesia mengibarkan bendera Jepang dan wakil dari Jepang mengibarkan bendera merah putih. Setelah diresmikan, BPUPK menjalankan tugas sebagaimana tujuan pembentukannya. BPUPK memiliki jumlah anggota sebanyak 69 orang yang terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing, dan wakil dari Jepang. Dalam rangka mempercepat kemerdekaan, bangsa Indonesia melihat peluang besar untuk membangun negara. Apabila membangun rumah harus dimulai dengan membangun pondasinya, maka untuk membangun negara pun harus dimulai dengan membangun dasar negaranya. Dasar negara inilah yang kemudian dirumuskan dalam sidang-sidang BPUPK. Sidang pertama BPUPK berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini dihadiri oleh sejumlah tokoh agama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, dan para tokoh nasional seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pembukaan sidang ini, Rajiman Widyodiningrat selaku ketua bertanya kepada para peserta sidang, apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka? Pertanyaan tersebut menggugah nalar para peserta sidang. Banyak hal yang mereka diskusikan untuk menemukan jawabannya. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Disusul kemudian dengan pidato dari Supomo pada tanggal 31 Mei. Pada tanggal 1 Juni, tepat hari terakhir sidang, Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Ia mengusulkan 5 hal yang menjadi dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai nama dasar negara. Ia menegaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Maksudnya, di atas kelima dasar inilah bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Ia menambahkan bahwa gagasan Pancasila itu muncul setelah ia meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usai memanjatkan doa, ia mendapatkan inspirasi bahwa dasar negara itu harus digali dari bumi Indonesia sendiri, dari kebudayaan yang mengakar kuat pada masyarakat. Gagasan yang disampaikan Soekarno ini pun mengakhiri perjalanan sidang BPUPK. Tepat pada hari itu, semua peserta sidang sepakat dengan nama Pancasila. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila, 1 Juni 1945.